dilakukan oleh orang-orang kita pada umur kita berada di rumah baik orang-orang yang sedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Kita masih membahas tentang kemuliaan orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Di pertemuan kita yang lalu kita membahas hadis yaitu tentang kematian ayahnya Jabir bin Abdullah, yaitu Abdullah bin Amr, orang yang pertama gugur di perang Uhud. Dan Rasulullah mengatakan berita gembira kepada Jabir ketika ayahnya sudah wafat syahid. Rasulullah mengatakan bahwa ayahnya bertemu dengan Allah, langsung bertatap berhadapan, dan itu menunjukkan kemuliaannya. Lalu Allah bertanya kepada ayahnya Jabir, apa yang engkau inginkan? Lalu ayah Jabir mengatakan, izinkan aku untuk kembali ke dunia agar aku bisa berperang kembali. Dan dia mengatakan itu karena dia sudah mendapatkan nikmat yang begitu besar dengan syahidnya, maka dia ingin mengulang dan menambah nikmat itu. Jadi dia ingin balik lagi ke dunia, berperang lagi, syahid lagi, lalu kemudian dapat lagi nikmat yang lebih besar lagi. Jadi karena saking indahnya balasan Allah, orang-orang syahid itu minta balik ke dunia, tapi minta balik untuk bisa syahid lagi. Tapi Allah tidak mengabulkan, karena setiap yang mati tak boleh lagi balik ke dunia. Lalu kemudian 6 bulan berikutnya Jabir menggali kembali kuburan ayahnya, karena waktu perang Uhud Nabi menguburkan syuhada perang Uhud itu 22 orang dalam satu liang, karena banyaknya yang syahid 70 orang. Jadi Nabi menguburkan 22 orang. Jabir minta izin kepada Nabi untuk memindahkan kuburan ayahnya supaya ditanam sendiri. Nah, disitulah Jabir diizinkan. Dan Jabir ketika menemukan jasad ayahnya masih mengeluarkan darah segar seperti baru meninggal, jasadnya tidak membusuk, mengeluarkan wangi kasturi. Begitu pengakuan Jabir dalam hadis. Itu menunjukkan mulianya orang-orang yang mati syahid. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Dari Abdullah bin Ja'far, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hani'an laka ya Abdullah. Jadi kali ini Nabi memberitahu anaknya Ja'far bin Abi Talib.
Ini Ja'far bin Abi Talib, salah satu yang gugur syahid di perang Mu'tah. Mu'tah itu perbatasan Yordania dengan Arab Saudi hari ini, Pak. Tapi dia masuk ke daerah Yordan. Makanya panglima perang di perang Mu'tah itu ada 3, Abdullah bin Rawahah, Ja'far bin Abi Talib, ada satu lagi, Pak. Itu semuanya wafat atau semuanya syahid di Mu'tah. Jadi kalau kita ke Yordania itu salah satu tempat yang bisa dikunjungi, mengunjungi kuburan mereka di Mu'tah. Dan ketika syahidnya Ja'far sebagai salah satu pasukan panglima perang di waktu itu, beliau ini terpotong kedua tangannya. Jadi lengannya itu dipotong karena ketika beliau memegang bendera, mempertahankan bendera Nabi di tangan kanannya, lalu dipotonglah tangan kanannya, dan ketika bendera itu hampir jatuh, dia peluk dengan tangan kirinya, lalu kemudian dipotong lagi, ditebas lagi tangan kirinya, lalu baru ditusuk dengan berbagai senjata. Kalau disebutkan dalam hadis yang lain, Ja'far ini ketika ditemukan jenazahnya, di jasadnya itu ada 90 tusukan lebih, bid'an wa tis'in, ada 90 tusukan, bacokan. Begitu orang dulu kalau berperang. Jadi betul-betul berhadap-hadapan, bacok membacok, dan mereka tak peduli lagi dengan tubuhnya. Hanya satu harapan mereka, yaitu ketika sudah syahid, mereka mendapatkan kebahagiaan abadi. Iman yang bicara. Makanya iman ni menentukan keberanian. Banyak preman-preman yang berani, tetapi bukan karena iman, tapi karena didukung oleh syaitan. Anak-anak pelajar hari ini SMA, tawuran, bawa parang, berani, tapi beraninya berani dalam urusan yang buruk, dan itu keberanian yang ditumbuhkan oleh syaitan. Kalau orang beriman tu beraninya bukan di situ, bukan di tempat yang tidak bermanfaat. Keberaniannya muncul ketika menghadapi orang-orang yang akan menindas agama. Jadi kan apa reman ro sampai tabiro tu. Kalau membuat reman tu dengan orang-orang yang menindas agama, itu harus berani. Dulu sahabat kalau dengan sesama sahabat cintanya luar biasa. Sesama mukmin itu disuruh saling mencintai. Tapi kalau bertemu dengan orang kafir yang mulai memerangi agama, nah disitulah semua menjadi preman. Tidak ada rasa takutnya kepada mereka. Syahid itu memang dikejar, jadi merindukan mati. Dalam peperangan Islam, Allah tidak pernah menyatakan bahawa harus menang. Tidak. Peperangan itu kalau dalam versi Islam tidak mesti menang, karena dia hanya wasilah menuju kepada kemenangan di akhirat. Makanya pilihannya menang atau syahid. Menang baik, berarti kita berhasil mempertahankan kelanjutan agama. Syahid pun baik, dan itu bahkan lebih baik. Nah, jadi enggak ada istilah kalah dalam Islam. Syahid tetap itu disebut menang, bahkan menangnya lebih dahsyat. Nah, kenapa begitu konsepnya? Karena dunia ini memang tidak diciptakan untuk abadi, Pak. Mau menang berkali-kali perang pun ujungnya semua yang pemenang mati juga. Memenangkan peperangan di masa lalu untuk merebut satu negeri, ujung-ujungnya hancur juga.
Kan sudah banyak sekali sejarah peperangan yang tak habis-habisnya mempertahankan kerajaan ini, kerajaan itu, ujungnya hancur juga. Karena memang dunia ini tidak dipatenkan untuk abadi. Dulu tidak ada yang nyangka, Pak. Tidak ada yang nyangka Roma dan Persia itu bisa takluk, karena dua dinasti itu dinasti terbesar. Roma itu, Pak, Romawi itu, Ar-Rum kalau dalam bahasa Arabnya, itu bangsa paling besar peradabannya. Pasukan perang jangan tanya, luar biasa Roma itu. Tapi takluk dengan orang-orang Islam. Persia, kalau sekarang Iran, itu kerajaan nomor 2 terbesar setelah Roma. Habis-habisan perang sana perang sini, ujungnya hancur juga. Hari ini berubah menjadi nama Iran. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ketika Ja'far ditemukan sudah tidak ada tangan. Tidak ada tangan, badannya ada 90 tusukan lebih. Lalu Nabi SAW dengan mukjizatnya, dengan kelebihan yang dia miliki, dia bisa melihat sesuatu yang tak bisa dilihat orang. Nabi itu bisa berhadapan-hadapan dengan malaikat. Apa kata Nabi kepada anak Ja'far? Hani'an laka ya Abdullah, selamat, berita gembira kepadamu wahai Abdullah. Abdullah ni Abdullah bin Ja'far, anaknya Ja'far yang syahid. Apa gembiranya? Abuka yatiru ma'al malaikati fis sama', ayahmu terbang bersama malaikat ke langit. Nanti dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan bahawa Ja'far za janahain mudarrajain biddima. Ja'far itu diberi sayap oleh Allah. Jadi ketika ditemukan jasadnya sudah tidak ada lengan lagi, diganti lengan yang putus itu dengan sayap, dan dia terbang bersama malaikat. Dan itu bagi kita mungkin tidak masuk akal, karena kita diberi keterbatasan dengan ilmu Allah. Kita ini kan terlalu kecil, ruang pandang kita terlalu kecil, Pak. Sedangkan ilmu Allah itu terlalu besar, sehingga banyak yang kita kadang-kadang tidak masuk akal di kita, tapi sebenarnya itu benar-benar terjadi. Kalau Allah mampu memberi sayap pada malaikat, bahkan Jibril itu dalam hadis disebut mempunyai 600 sayap, 500 atau 600 sayap kata Nabi. Dan ketika sayapnya dibuka, tertutup ufuk barat dan ufuk timur dalam hadis. Kalau sayap Jibril dibuka, ini timur dan barat itu tertutup semua dengan sayap Jibril, saking besarnya. Maka buka besarnya Jibril. Maka kalau itu mudah bagi Allah, apa susahnya Allah mengganti tangan menjadi sayap? Jadi Ja'far ini dilihat oleh Nabi. Ja'far ini kan sepupunya, anak Abu Talib, sepupu Nabi. Jadi dilihat oleh Nabi, Ja'far jasadnya masih terbaring di dunia, tetapi ruhnya terbang dalam keadaan diberi sayap. Kenapa itu semua terjadi? Karena kesyahidan, membela agama. Kesyahidan membela agama. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, dulu para isteri dari para sahabat ketika mengetahui suaminya syahid,
mengetahui anak-anaknya syahid, mereka itu bergembira, Pak. Dan bahkan ketika suami dan anak-anak laki-lakinya meminta izin untuk ikut berperang, sedih ada, tetapi gembiranya lebih besar. Hebatnya iman isteri-isteri terdahulu, mereka itu siap kalau suaminya tidak pernah kembali. Jadi kalimat-kalimat orang yang mau syahid, yang berperang, ikut berperang itu selalu mengatakan, kalau aku tak kembali, maka kita bertemu kembali di surga. Begitu kalimat mereka ketika meninggalkan anak-anak yang kecil dan istrinya. Bayangkan Pak, orang syahid tu, orang yang mau perang tu, dia tahu dia tidak lagi mendapatkan kesempatan untuk bersama istrinya. Dia mungkin tak lagi melihat anak-anaknya yang masih kecil, dan dia tahu anak-anaknya akan jadi yatim, istrinya akan jadi janda. Mana ada ayah yang tahan ketika melihat anak-anak yang umur 2 tahun, 3 tahun, yang masih imut-imut, kemudian kadang-kadang waktu ayahnya pulang dipeluknya, waktu ayahnya pulang ditunggu di pintu pagar. Ini ketika diajak berperang, tidak ada ayah yang tidak bersedih. Tetapi demi mempertahankan agama Allah, mereka melupakan, memaksa untuk melupakan keadaan itu. Artinya kakeh bagaimana ni kedih, sebab iman mereka itu tahu betul bahawa mereka akan kembali berjumpa di akhirat. Dan saya sudah pernah cerita, mungkin ada hadis yang lain, ada bahkan seorang perempuan, saya lupa namanya apa, ketika Rasulullah pulang dari medan perang bersama rombongan, ini perempuan ini menunggu. Jadi semua penduduk Madinah itu kalau sudah pulang pasukan perang, mereka itu menunggu siapa yang masih ada, siapa yang sudah tak ada lagi, siap-siap, hati berdebar-debar untuk mengetahui apakah suaminya meninggal atau tidak. Nah, ada seorang perempuan ketika rombongan pulang, rombongan kan ramai Pak tu, sampai 10.000 orang kadang-kadang kan. Beliau bertanya kepada pasukan, apakah Nabi selamat? Nanti dia tanya ke satu orang, atau dia tunggu lagi rombongan di belakang, dia tanya lagi, apakah Nabi selamat? Terus-terusan dia tanya apakah Nabi selamat, padahal suaminya ikut perang, anak-anak laki-lakinya ikut perang. Akhirnya dia bertemu dengan Nabi, lalu dia menangis dan mengatakan, alhamdulillah engkau selamat ya Rasulullah. Jadi dia khawatir hanya ke Rasulullah. Lalu dikabarkanlah oleh pasukan perang itu, suamimu telah syahid, anak laki-lakimu telah syahid. Dia mengatakan di dalam derayan air matanya, aku tak peduli dengan mereka, karena aku tahu mereka akan selamat di akhirat. Yang aku peduli adalah jangan sampai Nabi terbunuh, karena kalau Nabi terbunuh kalau Nabi yang terbunuh, padam agama. Itu yang mereka khawatirkan. Coba lihat dahsyatnya Pak. Hai kepikir dia menyolat kolong meninggal dan pupu, anak long meninggal dan pupu, yang penting Nabi berdetap udip. Begitu harapan mereka. Ini kan luar biasa iman yang dibangun di masa dulu Pak. Ada lagi perempuan yang lain yang juga saya lupa namanya Pak, dalam hadis saya lupa namanya, dalam riwayat yang lain, ketika dia mengetahui suaminya syahid, anak laki-lakinya 2 orang syahid, sehingga dia tinggal sendiri setelah itu, saking gembiranya dengan kesyahidan mereka, dia membuat makanan lalu berbagi-bagi dengan tetangga. Katanya ketika berbagi, aku bersyukur kepada Allah mereka syahid. Jadi mensyukuri nikmat syahid. Aneh kan Pak? Kalau isteri hari ini mana mungkin membuat begitu kan? Tapi itu begitu karena mereka yakin sekali ini, pasti
semua janji Allah dan Nabi pasti akan ditunaikan, pasti mereka berkumpul kembali di surga. Itu iman. Maka iman tu kalau melambung tinggi, kita bisa mempunyai keberanian yang tidak terkalahkan. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, dibawa pulanglah setelah kematian Ja'far, syahidnya Ja'far, kan karena Ja'far ni termasuk pemuka agama yang dihormati. Hari-hari berkabung itu di Madinah, karena langsung 3 panglima perang di Mu'tah itu langsung meninggal syahid. Jadi sekali pulang perang itu beberapa orang syahid, Madinah berkabung. Rasulullah kemudian mengatakan kepada sahabat-sahabat, isna'u li ali Ja'far ta'aman. Selama masa berkabung ini, buatlah makanan kepada keluarga Ja'far, karena keluarga Ja'far sedang ditimpa musibah, disibukkan dengan kesedihan. Ini menjadi pelajaran bagi kita apa? Dalam hukum sebenarnya siapapun yang menerima musibah, kita yang sedang dalam keadaan aman, kita yang disuruh buat makanan untuk orang yang ditimpa musibah. Nyan payah berget-get terjaga. Orang yang sedang tidak menerima musibah, hendaknya dialah yang memberi makanan kepada yang sedang musibah, karena mereka sedang dirundung kesedihan. Selama 3 hari, semua tetangga-tetangga itu seharusnya saling meripay itu untuk membuat makanan kepada keluarga yang sedang diberi musibah oleh Allah, musibah kematian. Jadi kita yang hantarkan, mereka itu disuruh duduk, mereka sedang disibukkan dengan perasaan yang hancur. Itu yang syariat, Jadi baik tak balik, sudah dapat musibah, disibukkan buat makanan kepada orang yang berkunjung. Nyakah hana betul kan? Ini saya bilang apa Pak? Di atas ilmu Pak. Saya bukan Muhammadiyah, bukan Wahabi. Longkan dikata, longkan Wahabi kan Muhammadiyah. Tapi ilmu ba'budnya dari masa Nabi dan seluruh kitab-kitab. Kalau dalam kitab-kitab fikih, contoh fiqh Islami Wadilatuh yang menggabungkan semua mazhab, itu bahkan langsung mengatakan mungkar, perbuatan paling mungkar, yaitu ketika kita meminta orang yang menerima musibah membuatkan makanan untuk kita yang datang. Saya rasa tak perlu bicara tentang ayat dan hadis masalahnya. Tak pakainya macam kasih. Masa orang sedang ditimpa musibah, menangis, disibukkan ya pegat makanan, sesuatu ya pegat makanan. Itu ketika tamu datang, kita bawa makanan, kita bawa sedekah. Jadi pak kecil jangan memaksa orang yang ditimpa musibah, lam lehoro ka masak je hendak bawa orang kerja ke pegat kambing. Mana lagi ni? Yang kalau mau buat kambing tanya tapak peng, pegat kambing kurung meninggal. Biar mereka makan tanpa harus menyibukkan dirinya. Keadaan di lapangan hari ini Pak, Masya Allah, sudah meninggal siap-siap dikunjungi oleh orang-orang yang sudah dibiasakan membuat makanan untuk mereka. Jadi kasibuk pegat makanan. Dari hari pertama sampai hari ketujuhnya hidang makanan tapi di isteri yang sedang berduka, sebentar-bentar dipanggil mata tangganya, Kak Adah, namanya entah Saudah, entah Hamidah, pokoknya benar
Keadah bermanok ke habis, keadah angkut torai hanali, keadah kerupuk muling hanali. Di keadah mau nangis tak jadi nangis. Teringat sama suaminya, terduduk dia di ujung kamar, baru mau nangis saja nak jadi nangis. Terpaksa dia sapu lagi air matanya, punah mata lahlong, berhanali, nyohanali. Apa syariat model begitu? Pegah dan gerau syariat. Tak ada kitab yang menyuruh begitu, Pak. Tak ada. Kalaupun mau dibuat, itu dibuat bukan oleh keluarga yang ditimpa musibah. Tetangga bawa makanan, bawa satu-satu apa nanti kan, rantang, bawa rantang, sediakan makanan dari tetangga untuk tamu, silahkan, itu tak ada masalah. Jangan sibukkan orang yang sedang ditimpa musibah. Ya, anak yatim itu kadang-kadang dipanggil mama-maknya, nak kaplung siat kablo aku agelah, kaplung siat kablonyo, kaplung siat baik hana mangat dengan jame. Kita tetangga yang harus melayani mereka. Begitu nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan kepada semua sahabat, buat makanan. Keluarga Ja'far sedang berkabung, buat makanan untuk mereka. Begitu kata Nabi. Terutama kita tetangga-tetangga dari orang yang dapat musibah, itu jangan sampai kita membuat mereka terbeban dengan kehadiran kita. Karena di lapangan Pak, nah yang model begini, tetangga datang, kerjanya bantu buat makanan. Ini lapangan, karena biasa pegang makanan, tetangga datang buat makanan. Yang dia bantu apa? Dia bantu campak-campak kerupuk muling ke dalam minyak. Ana pun bantu getik kerupuk muling. Ada yang bantu petik-petik toge. Toge petik, tega petik. Begitu kan dibantu kan. Tapi bantuannya itu sedikit. Modal tak kasih apa-apa. Ni yang terjadi lapangan kadang-kadang. Di tetangga ni kadang-kadang tak kasih apa-apa. Bantu, okey, membantu itu baik. Yang jadi masalah berikutnya apa? Tetangga ni mengatakan kepada suaminya dan anak-anaknya, "Nyo, selama 7 hari saya bantu-bantu di rumah sana. Ini semua kita 7 hari ini makan di rumah sana aja ya." Jadi suaminya disuruh makan di rumah duka, anak-anaknya suruh makan rumah duka. Mandum biak pajuhinan. Menyon baca kitab pubutnya. Haram. Menyibukkan orang yang sedang timpa musibah. Nyo tak ada garis, Pak. Saya bicara di atas garis. Ini tidak saya bawa kitab-kitab fikih tentang masalah itu. Jadi apa yang terjadi selama ini jangan payah rubah. Saya dapat kabar dari kawan, tapi saya tidak tahu sebenarnya, tapi kawan kasih tahu, beliau ini dari Aceh Selatan, Pak. Nah, di sini ada yang Aceh Selatan, Pak? Tidak ada ya? Tidak ada. Okey. Saya dapat kabar dari kawan yang Aceh Selatan. Apa kata beliau? Di kampung kami, apa nama kampung dia? Lupa saya, Pak. Di Aceh Selatan. Kalau ada yang meninggal, maka penduduk kampung itu betul-betul membawa makanan, Pak. Jadi mereka masak. Sedangkan yang punya rumah tidak diizinkan untuk bergerak. Artinya mereka duduk, dibawa makanan satu rumah satu rantang, satu rumah satu rantang. Memberi makan kepada orang yang musibah. Tamu-tamu datang pun yang dikasih makanan dari tetangga, kendai acok peng dari ahli waris. Kalau begitu tak masalah, Pak. Jadi ini perlu kita merubah keadaan sedikit-sedikit. Jadi jangan sampai nanti waktu kita bilang ini, nanti ada yang nyaut begini, alah menyan pi ana mempuka dari rojih tanya tak pebut lagi nyan punah matalah man segala macam. Bermasalah, Pak. Dalam fikih bermasalah ketika kita menyibukkan orang yang berduka, sudah jatuh ditimpa tangga. Yang lebih parah lom, Pak, habis acara bayar hutang, terhutang sana terhutang sini. Tanya sama kedai kelontong, padum boh bermanok, nama 50 boh, 50 papan, 50 papan, betul ya, papan 50 papan. Yang ditanya sama yang jualan ayam, padum boh manok nah habis 50 boh manok. Di ahli waris hitung-hitung terhutang demi memberi makan tamu. Ini kan ada betul, ada betul, Pak. Dia kalau mau memberi itu dibolehkan kalau ada donatur,
Jangan ambil uang dari ahli waris, dari orang yang akan mendapatkan warisan. Itu tak boleh mengambil harta si mayat. Jadi kalau ada donatur, okey. Kemudian kalau di dalam fatwa-fatwa, termasuk fatwa ulama Saudi, itu mengatakan bahawa kalau cuma memberi minuman ringan itu dimaafkan, tak mengapa. Jadi cuma kasih aqua gelas, kasih kuih lapis pun lapisannya dibuka-buka, telapis yang ada bupu. Ada bupu. Kuih-kuih ringan-ringan, fatwa ulama tak masalah. Yang boleh dikasih makan langsung, ini fatwa yang disetujui semuanya. Boleh memberi makan dengan makanan besar langsung yang tak dipermasalahkan, iaitu ketika yang datang adalah tamu-tamu yang dari jauh, musafir. Itu tak ada yang mempermasalahkan, karena mereka termasuk tamu yang wajib dijamu. Contoh Pak, kita ada yang meninggal di sini, lalu ada rombongan dari Banda Aceh datang, datang bertamu untuk bertakziah. Itu tak ada masalah Pak. Memberi makan langsung, memberi makan sempurna tak ada masalah, karena dianggap itu menjamu tamu yang layak dijamu. Itu sepakat semua ulama. Jadi jangan sampai tamu dari Banda Aceh, ada 10 orang datang ke rumah kita waktu bertakziah, ketika sudah makan zuhur, waktu makan zuhur, lalu kita mengatakan, hai, lu dengar kan, hanjun bi makanan ke nyan awak ron kan nak minta kedo gede. Itu kata tamu-tamu 10 orang tu, mati ke hang ujak le mana ka kutim jak di Banda Aceh. Karena biasanya tamu jauh itu Pak, bawanya lebih hebat biasanya, bawa rezeki yang banyak, bawa ini bawa itu. Jadi hati-hati dengan perbuatan ini, sekali lagi ini saya bicara di atas ilmu, karena saya dari dulu saya pertahankan netralitas. Lung orang tengah Pak. Saya orang di tengah, berdiri di garis tengah. Lung kan Muhammadiyah, kan Wahabi, kan NU. Dan saya pun tak berniat masuk ke satu organisasi pun. Makanya saya mengisi di berbagai masjid, karena memang saya tak ada prinsip harus berada di satu organisasi. Cuma menyudi atas garisnya, lo dia atas garis. Yang buatnya dah betul Pak. Kita membuat musibah di atas orang musibahnya, betul. Itu payah rubah sedikit-sedikit. Makanya perlu diatur dalam kampung, ketika ada orang meninggal, ini lorong ini, hari pertama bawa, kalau perlu jangan kuih aja, bawa makanan biar mereka makan. Nanti hari kedua lorong ini, buat makanan satu-satu rantam. Apa susahnya buat makanan satu rantam? Pegat belage tajuk bu mola tajuk. Satu rumah kasih satu rantang, satu rumah kasih rantang. Begitu seharusnya. Kan Masya Allah Pak, tetangga itu pun merasa betul-betul dia dihormati, dihargai ketika dia sedang ditimpa musibah. Timbullah rasa cinta kepada sesama mukmin. Ini perlu kita fahami dengan baik.